Bismillahirrahmanirrahim. Hasan wal Kabeh ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indana ayyuhal asyairah annal husna wal qubha li syai'in bimakna taratu bil madahi wa dhammi halan was sawabi wal ikabi ma'alan ka husni ta'ati wa qubhil ma'siyati syar'iyani ay la yahkumu bihima illa syar'u al mab'usu bihi rusulu ay la yudraku illa bihi wa la yu'khadhu illa min. Wa indana, dan di sisi kita, itu adalah kode Imam Zakaria Al-Ansari. Ketika Imam Zakaria Al-Ansari mengibaratkan dengan wa indana sama dengan khilafiyah yang terjadi adalah khilafiyah antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Seperti Imam Nawawi mengibaratkan dengan as-sah sama dengan itu adalah wajah yang mukabilnya adalah kuat. Jadi Imam Nawawi memiliki label sendiri dalam kitab-kitab fikihnya. Imam Zakaria Al-Ansari juga membuat label dalam kitab label. Wa indana, dan di sisi kita ayyuhal asyairah, wahai segala asyairah. Jadi ayyuhal asyairah tersebut adalah tafsir bagi madlulna. Siapa indana tersebut? Yaitu Asy'ariyah. Annal husna wal qubha li syai'in bimakna taratu bil madah wadzam halan was sawab wal iqab ma'alan. Itu bahwa sungguh hasan dan kabeh bagi sesuatu yang hasan, sesuatu yang kabeh, dengan makna taratub, dengan makna terjadi, dan terjemah terjadi juga. Dengan makna terjadi atau ganjaran balasan, dengan makna terjadi madah dan zam halan pada segera, maknanya halan di dunia segera, wasawabi wal ikabi, dan dengan makna taratub terjadi sawab dan ikab ma'alan. Ma'alan, berapa nama ma'alan? Ada akhirat atau trip di konsiderhat. Jadi halan adalah di dunia, ma'alan adalah di akhirat tempo. Kahusni ta'ati wa kubhil maksiati, seperti bagus taat dan buruk maksiat. Syar'iyani, itu syar'i keduanya. Jadi pendapat Asy'ariyah mengatakan bahwa husna wal qubha dengan mana taratub zam halam wal iqab ma'alam itu adalah syar'iyan. Boleh? Husna wal qubha, bagus dan buruk dengan makna taratub madah wa zam halan wa sawab wal iqab ma'alan adalah syar'iyan. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa husna wal qubha dengan mana taratub madah wa zam halam wal iqab wa sawab wal iqab ma'alan itu adalah akliyani. Oleh itu khilafiyah. Kait di mana taratub madah wa zam untuk mengeluarkan hasan dan kabeh dengan makna mula amati tabai, dan untuk mengeluarkan hasan dan kabeh dengan makna sifatul kamal dan sifatul naqsi. Oleh mengapa? Karena hasan dan kabeh dengan mana mula amatut tabai, sesuatu yang dianggap baik oleh sesuatu yang sesuai dengan tabiat. Bagi contoh, mame galak tabiat, asin dibenci oleh tabiat. Dan dengan makna
sifat kamal dan sifat kekurangan itu sepakat bahwa dia adalah akli. Wadah? Wadah? Jadi khilafiyah yang terjadi antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah adalah pada Hasan dan Kabeh dengan makna taratub zam halan wal ikab ma'alan. Itulah yang terjadi khilafiyah antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Wadah? Adapun Hasan dan Kabeh dengan makna mulaimatul tabai wa munafirihi dan dengan makna sifatul kamal wa sifatun naqsi, itu tidak ada khilafiyah antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah bahwa dua-duanya merupakan akli bukan syar'i. Oke? Oke? Jadi perlu diketahui Hasan dan Kabeh memiliki 3 makna. Yang pertama, Hasan dan Kabeh dengan mana taratub madah wadzam halan wasawa wal ikab ma'alat. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua yaitu makna Hasan dan Kabeh sesuatu yang sesuai dan sesuatu yang tidak sesuai dengan tabiat. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, Hasan dan Kabeh dengan makna sifat kesempurnaan dan sifat kekurangan. Wadah? Khilafiyah yang terjadi antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah hanya terjadi pada pembagian yang pertama, yaitu Hasan dan Kabeh dengan makna terjadi zam, cacian di dunia dan iqab di akhirat. Itulah yang terjadi khilafiyah antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Wadah? Wadah? Adapun pembagian, adapun pengertian Hasan dan Kabeh makna kedua dan makna yang ketiga, tidak ada khilafiyah antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Dua-duanya mengatakan bahwa dia adalah akli keduanya. Wadah? Jelas? Jadi Hasan dengan makna taratub zam, sesuatu yang terjadi celaan. Hasan dan Kabeh. Hasan maknanya adalah sesuatu yang terjadi pujian di dunia dan terjadi balasan pahala di akhirat. Kubhi dengan makna terjadi celaan di dunia dan siksaan di akhirat. Oke, itulah mana Hasan. Mana Hasan adalah terjadi pujian di dunia dan terjadi balasan pahala di akhirat. Kabeh maknanya adalah terjadi cacian di dunia dan terjadi iqab, siksaan di akhirat. Wadah? Wadah? Jadi terjadi cacian adalah cacian dari segi pandangan syara, walaupun secara adat, secara kondisi lingkungan dan orang-orang di sekitar tak pernah mencaci. Wadah? Terjadi cacian menurut pandangan syara, bukan cacian dari manusia. Terkadang ada pula sesuatu yang kabeh tidak pernah dicaci. Tidak pernah dicaci oleh manusia, tapi secara pandangan syara dia adalah dicaci. Boleh? Sifatul naqsi benar bak diri urang. Jadi kesempurnaan. Yang sifat je dulu, aduh tak kalau. Boleh kali. Tadi adalah gambarannya adalah yang pertama sebelum masuk lebih dalam buka gambaran le. Jadi kalau kamu hawarah tu. Gambaran. Saya kamu gambaran kamu dah baca. Benar. Ai apa maknanya husna wal kubha syar'iyani? Ai la yahkumu bihima illa syar'u al mab'usu bihi rusulu. Artinya tidak menghukum dengan keduanya Hasan dan Kabeh kecuali oleh syara yang dibangkitkan bihi dengannya syara akan segala rasul-rasul. Maknanya tidak boleh, tidak dapat dihukumkan dia adalah Hasan, dia adalah syara kecuali syara yang menghukumi bahwa perkara tersebut adalah Hasan, bahwa perkara tersebut adalah Kabeh. Maknanya akal tidak akan dapat menghukum suatu perkara apakah dia Hasan atau dia
Ya kabeh. Mengapa? Karena hasan dan kabeh syar'iyani. Maknanya hanya syarak yang dapat menghukumi bahwa perkara tersebut adalah hasan ataukah perkara tersebut adalah kabeh. Wadah? Akal tidak dapat menghukumi. Dia bagus, dia tidak bagus. Dia bagus, dia buruk. Buruk dan baik itu tergantung syarak yang menghukumi apakah dia bagus ataukah dia buruk. Wadah? Ingat, hasan dan kabeh yang sedang kita bicarakan adalah hasan dan kabeh bermakna taratub, madah, wadzam, halan wal sawab wal iqamah ma'ala. Biasalah kan? Tengah berbicara tentang ai la yudraku illa bihi, artinya tidak diketahuikan akannya hukum illa bihi kecuali dengannya syarak. Jadi untuk mengetahui apakah dia hasan atau dia kabeh, ya dapat diketahui satu-satunya jalan yaitu syarak. Wala yukhadu illa minhu, dan tidak dipahamkan akannya hukum kecuali minhu daripada syarak. Baru dapat diketahui oh ini adalah hasan, ini adalah kabeh. Semuanya itu bersumber daripada syarak. Boleh? Karena dia adalah syar'iyan, dia syar'i. Itu adalah ai la yahkumu bihi ma ila syar'u sampai habis, itu adalah tafsir bagi syar'iyan. Boleh? Amma indal Mu'tazilah fa aqliyani, adapun di si Mu'tazilah niscaya maka bermula dianya hasan dan kabeh bimana taratub, madah, wazam, halan wal ika wasawa wal ika ma'alam aqliyani, itu akal keduanya. Itulah khilafiyah yang terjadi. Mu'tazilah mengatakan hasan dan kabeh dengan mana yang disebutkan adalah akal keduanya. Akal keduanya. Hasan adalah akal, kabeh adalah akal. Apa maknanya hasan dan kabeh adalah akal keduanya? Artinya menghukumi dengan keduanya hasan dan kabeh oleh akal. Akal maknanya adalah akal dapat menghukumi hasan dan kabeh. Walaupun tidak datang syarak, akal dapat mengetahui bahwa hasan terjadi madah di dunia, terjadi iqab di akhirat. Buruk terjadi celaan di dunia, terjadi iqab di akhirat. Dapat diketahui tanpa walaupun syarak belum datang. Itulah makna akliyani. Wadah? Dengan makna bahwa sungguhnya akal tariqun itu jalan kepada ilmi bihima dengan keduanya hasan dan kabeh. Jadi untuk mengetahui hasan dan kabeh itu adalah jalannya akal. Akal dapat melihat perbuatan ini adalah terjadi zam di dunia dan terjadi iqab di akhirat. Perbuatan ini akal dapat mengetahui bahwa perbuatan ini adalah terjadi madah di dunia, terjadi iqab di akhirat. Walaupun tanpa datangnya syarak, akal juga dapat mengetahui bahwa membedakan ini perbuatan madah, ini perbuatan hasan, ini perbuatan kabeh. Boleh? Jelas? Dengan mana bahwa sungguhnya akal itu jalan kepada ilmi dengan keduanya yang mungkin idraknya akal bihi dengannya akal, idraknya ilmu yang mungkinlah idraknya ilmu bihi dengannya akal, yang mungkinlah idraknya ilmu bihi dengannya akal daripada ketiadaan datangnya syarak. Akal dapat mengetahui bahwa yang mana hasan, yang mana kabeh. Jadi untuk mengetahui hasan dan kabeh hanya butuh kepada akal. Akal dapat menghukumi yang mana hasan, yang mana kabeh walaupun tidak datang syarak. Oleh itu adalah pendapat Mu'tazilah. Mengapa akal dapat menghukumi sesuatu itu hasan dan sesuatu itu kabeh? 5. Karena mengetahui barang pada perbuatan min bayan bagima daripada maslahatin atau mafsadatin yang mengikuti akannya maslahah oleh bagusnya perbuatan
atau kabehnya perbuatan indallah, di sisi Allah. Mengapa? Karena akal dapat mengetahui yang mana yang perbuatan yang dapat menghasilkan maslahah, yang mana perbuatan yang dapat menghasilkan mafsadah. Perbuatan yang dapat menghasilkan maslahah itu dianggap baik di sisi Allah, dan perbuatan yang menghasilkan mafsadah itu akan dianggap buruk di sisi Allah. Sama dengan sesuatu yang dianggap bagus oleh akal, maka Allah akan menganggap bagus. Sesuatu yang dianggap buruk oleh akal, Allah akan menganggap buruk. Maknanya sesuatu yang buruk sesuatu yang buruk di sisi akal, dia juga buruk di sisi Allah. Sesuatu yang baik di sisi akal, dia juga baik di sisi Allah. Wadah? Artinya yudrikul aqlu dzalika, artinya mengetahui oleh akal akan demikian ma. Dia mengetahui yang mana yang mendatangkan mafsadah, yang mana yang mendatangkan maslahah. Suatu yang mendatangkan maslahah maka dia akan baik di sisi Allah. Suatu yang mendatangkan mafsadah maka dia adalah buruk di sisi Allah. Mengetahui oleh akal akan demikian ma imma bidarurah, manakala bidarurah dengan darurah. Akal dapat mengetahui yang mana yang hasan, yang mana yang kabeh. Akal dapat mengetahui yang mana yang hasan, yang mana yang kabeh. Seperti bagus, benar orang yang nafi. Bagus, benar, nafi. Yang secara akal, secara daruri. Secara daruri. Secara daruri, orang yang benar lagi bermanfaat itu pasti bagus. Karena mendatangkan maslahah. Dan kabeh dusta yang mudarat. Dusta yang dapat mudaratkan itu kabeh. Itu adalah secara daruri. Atau memperdapat oleh akal akan demikian bin nazar, dengan nazar. Akal mengetahui demikian ma dengan nazar. Untuk mengetahui kabeh dan hasan butuh nazar. Oke? Untuk mengetahui kabeh dan hasan butuh kepada nazar. Seperti hasan bagus dusta yang nafi. Bagus dusta yang nafi. Dusta tapi bermanfaat, itu dianggap bagus. Dan kabeh benar yang mudarat. Kabeh benar yang mudarat. Wakila dan dikatakan orang aksa, akan terbalik. Maknanya hasan hasan dusta kabeh dusta yang nafi dan bagus benar yang mudarat. Terjadi khilafiyah karena beda-beda tinjauan. Tinjauan ki dengan tinjauan likutnya terdapat beda tinjauan. Wasyara'u dan bermula syara itu memperkuat ianya syara akan demikian. Demikian ma yudrikul aqlu. Sama dengan akal dapat mengetahui yang mana yang bagus, yang mana yang buruk. Kemudian datang syara untuk mentaukidkan apa saja yang telah diidrak oleh akal. Oke? Karena untuk mengetahui hasan dan kabeh adalah akal, kemudian barulah datang syara mentaukidkan apa saja yang diidrak oleh akal. Oke? Itu kasus yang pertama. Apabila kasus yang pertama yaitu hasil ilmu hasan dan kabeh dengan darurah dan dengan nazar, maka datang syara sebagai muakkid bagi
suatu yang diidrak oleh akal. Oke? Datanglah syarak. Bermula syarak itu diperkuat ia akan demikian. Hukum akal. Dua buah surah menama. Ma yudraku bid darurah dan ma yudraku bid nazar. Jadi hukum akal yang diperdapatkan dengan darurat dan hukum akal yang diperdapatkan dengan nazar. Kemudian datang syarak tersebut sebagai muakkid, penguat bagi hukum akal dengan darurah dan hukum akal dengan nazar. Oke? Kah. Man maksud seandainya jure waktu datang syarak kau berbeda dengan akal. Tibanya. Nya kan waktu datang syaraknya berarti kan sesuai dengan akal kan. Makanya syaraknya menjadi kuat sesuatu yang direngkuh oleh akal. Maksud seandainya datang syarak tapi berbeda dengan akal. Datang syarak mukhalafah dengan akal. Mukhalafah. Letak mukhalafah antara akal dan syarak. Tidak ada satupun permasalahan yang dalam agama yang mukhalafah dengan akal, karena syaraknya pasti sejalan dengan akal. Mana akal adalah qat'i. Kanan. Au bi'anati syar'i, atau memperdapat oleh akal akan demikian dengan bantuan syarak. Yang memperdapat oleh akal cuma butuh bantuan syarak. Syarak sebagai bantuan supaya akal dapat mengetahui hukum tersebut. Syarak sebagai bantuan untuk akal mengetahui hukum tersebut. Wadah? Maknanya akal tidak akan mengetahui hukum baik dengan darurah ataupun dengan nazar kecuali dengan datangnya syarak. Akal tidak akan memperdapatkan hukum tanpa datangnya syarak. Sama dengan yang memperdapatkan hukum tersebut adalah akal dengan bantuan syarak. Oke? Kasus yang pertama, yang memperdapatkan hukum adalah akal tanpa butuh bantuan syarak. Itu dua surah. Surah yang pertama, akal memperdapatkan hukum dengan darurah, sama dengan tidak butuh bantuan syarak. Surah yang kedua, akal memperdapatkan hukum dengan nazar, juga tidak butuh bantuan syarak. Yang ketiga, akal memperdapatkan hukum butuh bantuan syarak. Boleh? Yang tiga surah tersebut yang memperdapatkan hukum, tiga-tiganya adalah akal. Akal yang memperdapatkan hukum walaupun dengan bantuan syarak. Assalamualaikum. Wah, ada apa? Jadi, sama lah, bu. Nak boleh tak mana? Oh, get lah, bu. Je, tak bawa, kan tak bawa malu, tak bawa. Tak ada, tak bawa juga, belum grab, dah berangkat juga dia. Ajak bang. Ya. Je. Ajak bang. Ya. Salam. Atau dengan bantuan syarak pada barang-barang yang sunyi, ya barang alal akli di atas akal. Maknanya akal tidak akan memperdapatkan hukum tersebut kecuali dengan datangnya syarak. Boleh?
akal tidak akan memperdapatkan hukum tersebut kecuali dengan datangnya syarak. Yang intinya akallah yang memperdapatkan hukum walaupun dengan bantuan syarak. Wadah? Yang memperdapatkan hukum adalah akal. Seperti bagus puasa akhir hari daripada Ramadan. Puasa akhir-akhir Ramadan apakah bagus? Bagus. Wajib. Wajib. Sama dengan puasa akhir yaumen min Ramadan adalah taratub madah wasawab. Boleh? Puasa akhir hari daripada Ramadan akan terjadi madah ma'alan wasawab, madah halan wasawab ma'alan. Boleh? Boleh? Dan kabeh puasa awal-awal hari daripada Syawal. Puasa awal-awal hari daripada Syawal akan menghasilkan, akan terjadi zam halan wal iqab ma'alan. Wadah? Itu karena haram puasa pada awal Syawal. Itu 4 hari. Yang pertama hari raya, yang kedua 3 tambah 3 hari tasyrik, cuma 4 hari. Dalam setahun ada 5 hari yang haram berpuasa. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha, yang ketiga 3 hari tasyrik. Awal-awal Syawal itulah hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Itu adalah apabila berpuasa akan terjadi zam halal wal iqab ma'alan. Apa? Syawal itu ya. Oh ya. Syawal Idul ya Allah. Ada teman kan orang ada orang ya. Orang ada. Cuma boleh surah yang boleh masalah hukum berle bantuan pada syarak. Yang butuh nazar berdarah ada pun dua. Butuh bantuan syarak. Ketika akal tidak akan dapat menghukumi, ketika akal tidak dapat menidrak hukum dengan baik dengan zarurah atau dengan nazar. Ketika akal tidak dapat memperdapatkan hukum secara darurah dan secara nazar, maka datanglah syarak sebagai alat bantuan bagi akal untuk memperdapatkan hukum. Jadi surah yang ketiga adalah akal tidak akan memperdapatkan hasan puasa akhir yaumen min Ramadan secara darurah, dan akal juga tidak akan memperdapatkan hukum hasan puasa akhir yaumen min Ramadan secara nazar. Boleh? Maka datanglah syarak menjelaskan bahwa bagus puasa akhir Ramadan dan kabeh puasa awal Syawal. Kemudian akal menghukumi. Yang menghukumi tetap akal dengan bantuan syarak. Sama dengan ada 3 macam surah, ada 3 surah akal memperdapatkan hukum. Surah yang pertama akal memperdapatkan hukum, memperdapatkan hasan dan kabeh dengan darurah. Yang kedua akal memperdapatkan hasan dan kabeh dengan nazar. Yang ketiga akal memperdapatkan hasan dan kabeh dengan bantuan syarak. Boleh? 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 Syawal. Jadi awal Syawal raya kan tadi. Kah? Kaya? Ayo. Kah? Yang bebek surah kan? Tu bayang ke Adha ni. Surah Adha. Hai Adha, Adha dia mesti ke? Dia mesti tapi ke mentai. Kan apa dia Hana? Hana. Okey. Jelas? Ku fikir ya. Kira nak ulang ah. Pernah kata-kata lung baro. Sang, Sabtu nak ulang. Nasang ke? Sang. Nah. Kah. Wa taraktu kal asli madha was sawab, dan aku tinggalkan fil matan dalam matan
aku tinggalkan akan madah dan sawab sama seperti asal. Jadi sama seperti asal, yaitu jam'ul jawame'. Jam'ul jawame' itu berupa matan. Dalam matan tidak disebutkan madah dan sawab. Begitu pula Imam Zakaria Ansari dalam matan tidak menyebutkan madah dan sawab. Maka dikatakan dalam matan wa indana anna husna wal kubha, di mana taratub dzam halan wal iqab ma'alan, tanpa menyebutkan sawab dan madah. Sama seperti asal, li ilmi bihima, karena maklum dengan keduanya. Maklum dengan keduanya, min maklum daripada sebut mukabil keduanya. Karena madah dan sawab dapat dimaklumkan daripada sebut mukabil keduanya. Mukabil madah yaitu dzam, mukabil sawab yaitu iqab. Mengapa tidak disebutkan madah dan sawab? Karena madah dan sawab dapat dimaklumkan daripada penyebutan mukabil keduanya, yaitu dzam dan iqab. Madah mukabilnya adalah dzam, sawab mukabilnya adalah iqab. Wadah? Al-ansab sebut mukabil. Sebut mukabil. Ansab yang cocok, ansabi yang cocok ianya sebut dengan usul Mu'tazilah. Jadi penyebutan mukabil madah dan mukabil dzam itu cocok dengan usul Mu'tazilah. Cocok dengan i'tikad Mu'tazilah. Karena bermula iqab, karena bermula iqab indahum di sisi mereka itu Mu'tazilah. La yakhtalifu itu tidak ikhtilaf ya. Maknanya makna tidak ikhtilaf adalah siapa saja yang berbuat maksiat maka akan mendapatkan iqab. Itulah makna ikhtilaf. Itulah makna tidak ikhtilaf. Makna ikhtilaf adalah orang yang mengerjakan maksiat tidak diiqab. Wadah? Karena mereka i'tikad Mu'tazilah, setiap orang yang mengerjakan kabeh maka dia akan diiqab. Siapa saja yang mengerjakan kabeh maka akan diiqab. Ini kabeh bawanya boleh. Kabeh ya, yang kabeh sama makna, cuma sumber sekali berbeda. Sumber Mu'tazilah dan sumber Asy'ariyah itulah yang berbeda. Tapi dengan makna sama. Hasan yaitu adalah taratub madah wasawab. Kabeh maknanya adalah taratub dzam dan iqab. Jadi ketika orang mengerjakan kabeh maka dia akan diiqab. Dia tidak akan tertinggal daripada iqab. Wadah? Itulah i'tikad Mu'tazilah mengatakan siapa saja yang mengerjakan kabeh maka tidak akan pernah tertinggal daripada iqab. Itu mana la yaktalif, tidak yaktalif. Wala yaqbalu ziyadah, dan tidak menerima ianya iqab akan ziyadah. Maknanya jika dia mengerjakan satu kabeh maka dia akan diiqab satu. Jika ia mengerjakan 10 kabeh maka dia akan diiqab 10. Tidak ziyadah. Tidak ada ziyadah. Wadah? Wasawab, dan bermula sawab itu menerima ianya sawab akannya ziyadah. Sawab menerima ziyadah sekalipun tidak ikhtilaf ianya sawab pula. Sawab tidak akan ikhtilaf. Maknanya siapa saja yang mengerjakan hasan maka dia akan mendapatkan sawab dan dia akan mendapatkan madah. Itulah makna apa? Makna yahtalif. Lam yahtalif. I'tikad Ahlussunnah wal Jamaah
ada dua pemikiran. Yang pertama pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan bahwa boleh bagi Allah untuk memaafkan orang yang mengerjakan dosa selama dosa yang dia kerjakan bukanlah dosa kekafiran. Sah bagi Allah memaafkan. Apakah tidak bertentangan dengan janji-janji Allah? Allah tidak akan mukhalafah janjinya. Di antara janji Allah adalah Allah akan mengazab orang-orang yang mengerjakan maksiat. Apakah itu tidak mukhalafah dengan janjinya? Dijawab oleh para ulama, memukhalafah janji dengan sesuatu yang buruk itu tidak dianggap sebagai sebuah kekurangan. Karena baru dianggap sebuah kekurangan ketika mukhalafah janji dengan suatu kebaikan. Wadah? Itu adalah pendapat Imam Asy'ari yang mengatakan bahwa Allah tidak boleh memaafkan orang-orang yang mengerjakan maksiat selama maksiat yang dia kerjakan bukanlah maksiat yang membawaki kepada kekufuran. Sah bagi Allah untuk memaafkan. Boleh bagi Allah maafkan. Man Allah mukhalafah janji? Mukhalafah janji pada suatu yang buruk itu tidak dianggap sebagai sebuah kekurangan. Itu adalah pendapat Imam Asy'ari. Kemudian Imam Maturidi mengatakan Allah tidak boleh mukhalafah janjinya walaupun janji buruk. Wadah? Untuk terbenar bahwa Allah tidak mukhalafah janji, Allah mengikap salah satu seorang daripada sekian banyak orang yang mengerjakan maksiat. Dalam dunia terdapat 1 juta orang yang berbuat zina. Ketika Allah mengazab salah seorang daripada 1 juta penzina tersebut, Allah sudah tidak lagi mukhalafah janjinya. Wadah? Itulah dua pandangan, pendapat Imam Asy'ari dan pandangan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini yang masyhur di sisi Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah boleh yakhtalif. Yakhtalif. Maknanya boleh seseorang mengerjakan maksiat tapi dia ditinggalkan daripada ikab. Dia tidak akan diikab. Dia tidak diikab. Sah bagi Allah. Itulah i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan i'tikad Mu'tazilah mengatakan bahwa siapa saja yang mengerjakan kabeh maka dia tidak akan tertinggal daripada ikab. Dia akan mendapatkan ikab. Sedangkan sawab di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak akan mukhalafah janjinya. Maknanya ketika seorang hamba mengerjakan madah maka pasti dia akan mendapatkan sawab pada akhirat. Dan yakbalu ziyadah, Allah boleh membalas satu hasan dengan 10 bahkan 100 sawab. Berbeda dengan ikab. Ketika seorang hamba mengerjakan satu kabeh maka Allah akan mengazabnya satu kabeh. Itu pun jika Allah tidak memaafkan. Allah tidak akan tidak ada ziyadah pada ikab. Maknanya jika seseorang mengerjakan satu kabeh maka Allah akan mengikapnya dengan satu ikab. Itu pun jika Allah tidak memaafkannya. Jika Allah memaafkannya maka dia tidak diikab walaupun dia adalah ahli maksiat mengerjakan kabeh, mengerjakan kemaksiatan. Mengapa? Karena Allah boleh mukhalafah janjinya yang buruk selama kemaksiatan yang dilakukan bukanlah kemaksiatan yang mendatangkan kepada kafiran. Wadah? Kamu apa? I'tikad Ahlussunnah wal Jamaah dengan i'tikad Mu'tazilah? Pendapat Imam Asy'ari, pendapat Imam Maturidi. Makanya Imam Mahalli dalam syarah Warakat ketika ditarikan wal wajib ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki, disiksakan di atas tinggal. Wa yakfi fi sidqil iqabu
bi wahidin minal awsaq. Terbenar dengan ikab, terbenar dan memada dengan terbenar ikab oleh ikab satu orang daripada orang yang bermaksiat. Itu adalah berpijak di atas pandangan Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian wayajuzu ayyarida, dan boleh pula Imam Haramain memaksudkan bahwa wayutarat tabu. Wayutarat tabu. Makna wayutarat tabu adalah wayutarat tabu istihqaquhu. Maknanya adalah terjadi berhak walaupun Allah tidak mengikap. Pendangan wayajuzu sampai habis itu adalah jawaban di atas pandangan Imam Asy'ari, walaupun anda teror kalau cakap kita habis. Maka tambahnya itu adalah Imam Haramain membawa dua pandangan. Yang pertama pandangan Imam Maturidi, yang kedua pandangan Imam Asy'ari. Mengapa Imam Jalaluddin Mahalli dalam kitab Syarah Warakat mendahulukan pandangan Imam Maturidi? Karena menghamal kalam Imam Haramain di atas pendapat Imam Asy'ari itu banyak tadi takallufat. Wadah? Kalian insyaallah Rasulullah sallallahu wa kharaja bi makna taratu ma dzukira husnu wal kubhu bi makna mulai mati tabai wa muna firatihi sampai habis. Itu adalah masuk kepada Hasan dan Kabeh makna yang kedua, dan Hasan dan Kabeh makna ketiga. Dia udah clear tentang Hasan dan Kabeh makna pertama. InsyaAllah pertemuan yang akan datang masuk dalam pembahasan Hasan dan Kabeh dengan makna yang kedua. Wallahu a'lam bishawab.